yang keduanya juga nanti akan menjadi narasumber di konsorsium pagi ini, Bu Fatma maupun Pak Fajar. Yang saya hormati Bu moderator, Bu Farihatul Ubudiah, ini juga finish karena baru saja menikah begitu ya. Nah, kemudian yang saya hormati semua kaprodi yang ada di FDKI yang lengkap baik offline maupun online yang hadir di fakultas maupun via Zoom, dan juga semua sekprodi. Alhamdulillah ini ada sekprodi semua di semua prodi di FDKI. Alhamdulillah wa syukurillah pada pagi hari ini setelah beberapa saat kita menanti penataan struktur di FDKI ini, akhirnya kita bisa melaksanakan kegiatan perdana untuk Bapak Ibu Kaprodi yang baru dilantik atau diangkat untuk menjadi pelayan ya, karena ini yang selalu kami sampaikan kepada Bapak Ibu pejabat yang ada FDKI, bahwa kita semua ketika mendapat SK untuk menduduki struktur di FDKI ini sebetulnya adalah kita ditambahi tugas untuk bisa memberikan pelayanan kepada baik dosen maupun mahasiswa yang ada di FDKI khususnya maupun mahasiswa-mahasiswi secara umum di IAIN Kudus ini. Nah, saya kira terinspirasi dari spirit tersebut, maka di BKI ini memulai dengan tema pelayanan konseling dalam meningkatkan toleransi berbasis moderasi beragama. Karena ini menjadi mainstream kami, jajaran pimpinan di FDKI, bahwa kami adalah pelayan, maka pelayanan pertama ini didiskusikan oleh Prodi BKI. Bagaimana memberikan pelayanan konseling, tetapi dalam mainstreamnya adalah berbasis moderasi beragama. Kenapa ini penting didiskusikan? Dan saya kira tidak hanya berhenti di diskusi pagi ini, tetapi juga saya yakin dengan semangat Bu Fatma dan kawan-kawan di BKI akan diaplikasikan betul dan akan disosialisasikan kepada pimpinan di FDKI maupun Tendik, maupun juga nanti bergerak ke semua dosen yang ada di FDKI, bahwa kita semua adalah konselor. Kita semua adalah konselor. Contoh nyata adalah dosen, misal. Dosen, saya yakin dalam kesehariannya adalah memberi solusi, memberi konseling kepada mahasiswa. Itu satu. Yang kedua, saya yakin karena kita ini dosen status yang terhormat di masyarakat, maka setiap saat di masyarakat juga menjadi rujukan untuk menyelesaikan problem di masyarakat sekitar. Baik tetangganya misal tidak punya duit, maka larinya ke dosen. Majelis taklim kekurangan dana, larinya ke dosen. Kemudian ada persoalan anak yang nggak keterima di perguruan tinggi mana-mana, larinya ke dosen. Kemudian ada lagi misal persoalan keluarga, ya, ada ketegangan di dalam rumah tangga, larinya juga ke Bu Fatma. Jadi peran-peran sosial, peran akademik dan seterusnya sesungguhnya di sana adalah kita sedang melaksanakan tugas-tugas konselor sebagai seorang konselor. Maka pagi ini saya akan secara pribadi juga akan menimba ilmu yang langsung kawruh kepada Bu Fatma dan Pak Fajar, bagaimana sih sesungguhnya menjadi konselor meskipun secara formal tidak berbasis ilmu psikologi maupun PKI, tetapi senyatanya kita semua harus menjalankan fungsi menjadi penyelesai masalah di sekitar kita. Saya saja misal ya, setiap duduk itu nanti ada Bu Nuril datang, Bu ada begini-begini, nanti ada lagi Bu Sali begini-begini, belum lagi Pak Hasan yang sampai
apa namanya, kadang baru lihat mukanya sudah stres begitu. Nah, maka harus selalu bisa menampilkan sebagai konselor. Ya, itu fakta ya. Jadi memang setiap duduk ada problem-problem yang masuk. Nah, itu dalam lingkungan di fakultas saja sudah setiap hari harus berhadapan dengan orang-orang yang datang membawa masalah, apalagi di masyarakat. Dan ini fakta ya, ketika misal di masyarakat tiba-tiba ada yang ketok pintu datang, Bu, anak saya kuliah di Semarang, keberadaannya ini enggak jelas. Artinya keberadaannya enggak jelas itu kuliahnya sudah jarang, tapi ikut organisasi-organisasi yang celananya kok cingkrang ya Bu ya. Terus ini kok malah sudah males kuliah dan seterusnya. Nah, seperti itu ini perlu diantisipasi, perlu juga ditanamkan kepada Bapak Ibu di sekitar kita untuk menjaga bagaimana beragama itu secara moderat. Jadi dimulai dari keluarga. Nah, saya kira itu basis kenapa diskusi ini menjadi penting, karena memang problem banyak, orang yang punya masalah banyak, baik masalah privat maupun masalah publik, itu selalu hadir di depan kita, dan saya kira kita sebagai dosen tidak boleh acuh untuk tidak menjadi penyelesai masalah. Maka saya menyambut gembira kegiatan pagi ini dan terima kasih atas upaya yang sudah dilakukan oleh Bu Kaprodi baru dengan semangat baru bersama Sekretaris Prodi yang bisa melaksanakan kegiatan pagi ini. Semoga ini tidak hanya sekedar jadi diskusi, tetapi bisa diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari, baik kita di kampus maupun di masyarakat. Saya kira itu nggih Bu Fatma, Bu Moderator, pengantar untuk pagi ini. Tidak etis kalau saya terlalu panjang kali lebar. Mohon maaf, tentu ada khilaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dekan Dr. Siti Malaiha Dewi, SOS MSI yang telah memaparkan pengantar tentang konseling dan moderasi beragama. Baik, setelah ini dengan pemateri konselor dosen yang luar biasa sekaligus sebagai sekretaris program studi bimbingan dan konseling Islam, bimbingan konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam IAIN Kudus. Kita sambut kepada Bapak Fajar Rosyidi, MPD, dengan tema pelayanan konseling dalam meningkatkan toleransi berbasis moderasi beragama. Kepada beliau, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang budikan Ibu Dr. Siti Malaiha Dewi MSI, Wakil Dekan 1 Bapak Dr. Ahmad Zaini LC MSI, Wakil Dekan 2 Ibu Farida MSI, Kaprodi BKI Ibu Dr. Fatma Laili MSI, dan teman-teman rekan sejawat dosen bimbingan konseling Islam maupun di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam. Baik. Di sini saya akan memaparkan begitu. Ini merupakan sebuah hasil belum hasil sih, jadi sebuah penelitian saya begitu yang bersumber dari penelitian pengembangan, Jadi awalnya begitu saya melihat fenomena intoleransi itu yang terjadi itu sangat banyak sekali gitu. Nah,
itu sumbernya dari mana begitu? Sumbernya adalah dari sini. Ya, di sini saya memaparkan bahwa di sini ada kasus kekerasan yang disebabkan oleh intoleransi begitu di Kemendikbud tahun 2006 itu 8,2 responden itu dari ini kan karena Kemendikbud jadi siswa begitu menolak ketua OSIS yang berbeda keyakinan dengan dirinya. Kemudian tahun 2010 LAKIP itu responden setuju dengan kekerasan solidaritas demi agama gitu. Dan di tahun 2021 dari studinya CSIS begitu 33,7 responden itu berkeberatan dengan agama orang lain begitu. Ini sangat contoh-contoh ini sangat mencengangkan bagi kita karena apa? Karena ini mencerminkan bahwa di Indonesia yang beragam budaya, beragam agama, beragam pandangan seperti itu, masih banyak kasus-kasus intoleransi yang terjadi. Kemudian selanjutnya, ya ini dari Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat tahun 2021, begitu. Di sini sikap toleransi mahasiswa yang termasuk sangat tinggi itu 20%, tinggi 50%, rendah dan sangat rendah itu di angka 30%. Jadi sikap toleransi mahasiswa dalam hal ini di tahun 2021 itu 30% itu rendah begitu, rendah dan sangat rendah begitu. Kemudian saya juga melakukan studi di Remaja Kudus, begitu, sikap toleransi Remaja Kudus. Studinya baru saja begitu tahun 2022. Dengan responden sekitar 780-an remaja, dalam hal ini tingkatan umurnya 13 sampai 17 tahun. Ternyata dari hasilnya itu 58% itu tinggi, sangat tinggi 24%, dan di angka rendah dan sangat rendah itu di angka 18%. Artinya 18% begitu dari 700-an sampel yang saya ambil itu bersikap toleransi yang rendah begitu. Hal ini menjadikan bahwa apa itu namanya? Kenapa sih sikap toleransi itu penting begitu bagi kita begitu konselor ataupun calon konselor? Karena di dalam sikap toleransi ini adalah segala upaya gitu untuk mengatasi ketegangan dan konflik begitu. Jadi sikap toleransi ini itu untuk mengatasi ketegangan dan konflik. Nah, konflik ini kalau tidak dikurangin atau direnggangkan dengan ketegangannya akan menimbulkan hal yang lebih besar lagi. Nah, nilai toleransi ini dibangun dengan tujuan membentuk sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, dan sikap dan tindakan orang lain yang berbeda dengan dirinya, seperti itu. Nah, di dalam toleransi tidak hanya menghargai agama orang lain, tetapi di dalam toleransi juga menghargai perbedaan suku, etnis maupun pendapat begitu. Yang sering terjadi begitu ketika seseorang itu tidak memiliki sikap toleransi yang tinggi, itu tidak bisa menghargai pendapat orang lain. Ketika tidak bisa menghargai pendapat orang lain, yang terjadi apa? Seperti kasus pembulian begitu, seperti kasus perundungan, seperti kasus persekusi seperti itu. Artinya seseorang tidak bisa menghargai pendapat orang lain gitu. Apalagi kita di negara Indonesia yang setiap orang bisa untuk mengungkapkan pendapatnya. Kemudian ini pengertiannya bahwa toleransi diartikan sebagai sikap yang bersedia menegang, dalam kurung menghargai, membiarkan, dan membolehkan pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan lain sebagainya. Yang dalam hal ini itu pihak lain yang berbeda atau bertentangan dengan penilaian diri sendiri.
Artinya ketika seseorang itu yang pertama itu menghargai, terus kemudian membolehkan pandangan-pandangan ataupun kepercayaan ataupun kebiasaan-kebiasaan, kelakuan, itu artinya seseorang bisa memiliki sikap toleransi. Gitu. Toleransi tidak hanya ke yang berbeda, tetapi yang sama pun akan ada sikap toleransi. Misalnya bahwa ketika kita berbicara toleransi, sesama agama Islam mungkin caranya berbeda-beda begitu. Ketika misalnya di bulan Ramadan ada yang tarawihnya 8, ada yang tarawihnya konflik-konflik yang ada di dalamnya. Gitu. Kemudian, nah untuk itu toleransi itu dirasa sangat penting karena dengan keadaan bangsa Indonesia yang majemuk, begitu, yang berbagai macam suku, berbagai macam agama, berbagai macam ras, begitu, yang pasti itu berbeda-beda, begitu, karena budayanya juga berbeda-beda, diperlukan sikap toleran terhadap perbedaan tersebut. Nah, toleransi pada dasarnya upaya untuk menahan diri supaya potensi konflik dapat ditekan. Dalam toleransi, kenapa saya mengambil poinnya adalah sikap bukan perilaku, begitu, karena dalam penelitian saya ini yang diukur adalah sikap. Sikap itu adalah kecenderungan seseorang untuk bertindak. Berbeda dengan perilaku. Kalau berperilaku beda lagi. Karena jadi di dalam sikap itu ada unsur kognitif, ada unsur afektifnya juga. Jadi ada unsur pikirannya atau pendapat, afektif itu adalah keyakinan ataupun rasa dalam dirinya. Nah, konflik yang selanjutnya adalah konflik antar umat beragama, biasanya dipengaruhi sikap keagamaan yang eksklusif, gitu, atau kelompok-kelompok yang eksklusif, artinya tidak mau ada kelompok lain yang mengganggu dia ataupun berbeda dengan dia, begitu. Dan hal ini itu menimbulkan sikap-sikap intoleran, begitu. Nah, untuk pencegahannya, untuk pencegahan disharmoni agama ini hendaknya ditumbuhkan secara moderat, yaitu sikap inklusif atau terbuka sebagai pemeluk agama, tidak berlebihan atau sikap irasional dalam menyikapi perbedaan agama. Jadi dalam penelitian saya ini sikap toleransinya diambil dari moderasi beragama, begitu. Jadi dalam moderasi beragama itu adalah salah satu indikatornya adalah sikap toleransi. Nah, sikap toleransi ini yang saya ingin sasar untuk dijadikan sebuah penelitian, begitu. Nah, dengan cara apa? Begitu. Dengan cara apa untuk meningkatkan sikap toleransi ini? Dengan cara bimbingan kelompok, begitu. Kenapa kok bimbingan kelompok? Karena di dalam bimbingan kelompok, kenapa nggak konseling, begitu? Karena di dalam bimbingan kelompok itu cakupannya cukup luas. Jadi dalam hal ini, karena tadi melihat 18% begitu dari 700 remaja di Kudus, itu sekitar hampir 140 remaja, artinya itu sangat tinggi. Dengan adanya bimbingan kelompok ini diharapkan lebih bisa untuk menyasar lebih banyak, begitu. Nah, bimbingan kelompok itu adalah sebuah proses pemberian bantuan kepada individu melalui suasana kelompok. Jadi bantuannya secara individual, tapi dalam suasana kelompok. Kenapa dalam suasana kelompok? Karena di sini saya ingin meningkatkan sikap toleransi. Jadi dengan suasana kelompok, mereka juga akan bisa menghargai orang lain yang ada di dalam kelompok itu. Nah, dengan suasana kelompok ini juga timbul ada dinamika-dinamika kelompok yang terjadi. Yang ini memungkinkan setiap anggota untuk berpartisipasi aktif dan berbagi pengalaman dalam upaya pengembangan wawasan, sikap dan keterampilan yang diperlukan dalam upaya mencegah timbulnya masalah atau dalam upaya pengembangan pribadinya. Nah, ini adalah menurut saya itu sangat cocok untuk mengatasi sikap-sikap intoleran yang ada, begitu.
Kemudian, nah, kegiatan bimbingan kelompok ini itu terlihat hidup jika di dalamnya terdapat dinamika kelompok. Makanya di dalam bimbingan kelompok nanti, saya ada sekitar 7 kali pertemuan, begitu. Banyak sekali begitu kalau dipikir. Tapi kalau dalam bimbingan konseling, seseorang melakukan bimbingan ataupun konseling 7 kali pertemuan itu singkat, begitu. Jadi artinya dengan 7 kali pertemuan itu diharapkan sikap toleransinya itu meningkat. Nah, di dalam bimbingan kelompok ini, apa yang menjadi poin pokoknya adalah dinamika kelompok, begitu. Yang terjadi adalah dinamika kelompok. Ketika kehidupan kelompok itu dijiwai oleh dinamika kelompok, akan menentukan arah dan gerak mencapai tujuan kelompok. Nah, bimbingan kelompok ini memanfaatkan dinamika kelompok sebagai media untuk membimbing anggota kelompok dalam mencapai tujuan. Artinya, di dalam bimbingan kelompok ini pasti ada interaksi yang ada di dalamnya antara anggota kelompok satu dengan yang lainnya, yang itu dinamakan sebuah dinamika. Jadi dinamika itu akan membentuk sebuah sarana untuk membimbing ya dalam anggota kelompok itu mencapai tujuannya, yaitu sikap toleransinya yang naik atau tinggi begitu. Dalam dinamika kelompok ini adalah sesuatu yang unik gitu, sesuatu yang unik. Karena apa? Dalam dinamika kelompok itu hanya ditemukan dalam suatu kelompok yang benar-benar hidup begitu. Jadi ini menjadi perhatian bersama konselor maupun calon konselor bahwa dinamika kelompok itu harus dimunculkan. Karena ketika tidak ada dinamika kelompok, maka itu tidak akan mencapai sebuah tujuan. Ketika kelompoknya pasif semuanya, ketika kelompoknya tidak berperan aktif, begitu, yaitu adalah tugas dan tanggung jawab konselor dalam hal ini pemimpin kelompok untuk menghidupkan kelompok itu. Kalau mahasiswa bimbingan konseling Islam sudah mempelajari tentang cara-cara layanan-layanan dalam bimbingan kelompok itu. Nah, kelompok yang hidup adalah kelompok yang dinamis, bergerak, aktif, dan berfungsi memenuhi satu kebutuhan untuk mencapai satu tujuan tertentu. Nah, ini indikator-indikator yang saya rumuskan begitu. Sikap toleransi diri seseorang dapat dilihat dari indikator 1, kemampuan menerima, merespon, dan menghargai perbedaan agama. Kemampuan menerima, merespon, dan menghargai perbedaan suku, kemampuan menerima, merespon, dan menghargai perbedaan etnis, kemampuan menerima, merespon, dan menghargai perbedaan pendapat, kemampuan menerima, merespon, dan menghargai hak dan kewajiban orang lain. Karena di dalam sikap begitu itu kan tidak langsung menghargai begitu. Jadi ada tahapannya, yaitu pertama menerima, kemudian merespon artinya merespon dengan baik, kemudian menghargai, baru selanjutnya adalah menghargai begitu. Tahapannya seperti itu. Ketika seseorang itu bisa menghargai atau bersikap toleran, itu artinya pertama harus menerima dulu, kemudian merespon dulu. Nah, ini adalah produk saya. Jadi karena saya di awal tadi membicarakan bahwa ini adalah sebuah penelitian saya yang mengembangkan sebuah produk, yaitu pada akhirnya adalah buku panduan, begitu, panduan sikap toleransi berbasis moderasi beragama dengan bimbingan kelompok. Nah, panduan ini untuk siapa? Untuk konselor maupun calon konselor. Jadi ketika kita menghadapi kelompok begitu yang dirasa itu intoleransi atau tingkat toleransinya itu rendah, ya kita bisa menggunakan panduan ini begitu. Nah, di dalam panduan ini itu memang dibatasi begitu. Dalam hal ini adalah remaja begitu. Remaja usia 13 sampai 17 atau 18 tahun gitu. Jadi memang terbatas dengan hal itu, tetapi di dalam panduan ini nanti akan ada langkah-langkahnya dari mulai langkah awal begitu. Kalau dalam bimbingan kelompok kan berbagai macam tahapannya ya. Pertama tahapan awal atau tahapan pembukaan, kemudian tahap peralihan,
kemudian tahap inti, dan tahap pengakhiran gitu. Nah, tahapan ini di dalam buku panduan ini sudah dijelaskan semuanya secara rinci, yang dimulai dengan tahapan awal yang misalnya dengan salam, terus kemudian good report, kemudian ada ice breaking juga ada di dalamnya, begitu. Kemudian tahap peralihan, baru tahap inti, begitu. Di tahap inti ini ada berbagai macam cara, begitu. Di dalam bimbingan teknik bimbingan kelompok itu kan ada berbagai macam cara. Nah, di buku panduan ini yang pertama itu dengan informasi, begitu, layanan informasi. Terus yang kedua dengan video atau medianya dengan video. Yang ketiga dengan biblio konseling atau biblioterapi, yaitu dengan bacaan. Yang selanjutnya dengan permainan, yang terakhir dengan sosiodrama, begitu. Jadi ada lima pelayanan yang berbeda. Nah, semuanya ini itu tergabung dalam sebuah bimbingan kelompok. Begitu, itu pemaparan dari saya tentang pelayanan bimbingan kelompok dalam meningkatkan toleransi, dalam hal ini adalah toleransi remaja yang saya sebutkan tadi. Begitu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Moderator, Ibu Farikatul. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Fajar Rosyidi MPD atas pemaparan penelitiannya tentang sikap toleransi beragama baik, ketika Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya yang memiliki pertanyaan disimpan dulu karena masih ada satu pemateri lagi, yaitu Dr. Fatma yang akan menyampaikan tentang upaya menumbuhkan sikap toleransi melalui konseling eksistensialisme humanistik. Kepada beliau kami persilakan. Tes. Oh, ya. Sudah terdengar? Terdengar? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ibu Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Ibu Dr. Siti Maleha Dewi MSI. Yang saya hormati Bapak Wakil Dekan 1 FDKI Bapak Dr. Haji Zaini LC. Yang saya hormati Ibu Wadik 2, Ibu Hajah Farida MSI. Alhamdulillah, dan juga teman-teman yang saya banggakan dan yang tidak kalah penting di sini adalah Bapak yang saya hormati, Bapak Fajar MPD selaku narasumber pertama dan Ibu Farihah selaku moderator dan teman-teman FDAKOM yang saya banggakan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa sharing-sharing terkait dengan tema yang sangat menarik, dan di sini kehadiran saya, keberadaan saya adalah untuk sekedar berkontribusi sedikit terkait dari hasil penelitian dari Pak Fajar yang sangat luar biasa tadi. Di sini saya lebih melihat lebih tepatnya mencari celah konseling atau tepatnya bimbingan konseling Islam ya, terkait dengan dinamika yang ada dalam pola toleransi yang tadi khususnya yang dipaparkan oleh Pak Fajar dengan datanya yang sedemikian rupa bahwasanya
ternyata PR terkait dengan membangun sikap toleransi itu belum selesai, masih cukup panjang, apalagi dengan fenomena saat ini yang semuanya serba cepat dan heterogen, di mana itu sangat dibutuhkan adanya sikap-sikap yang kooperatif bagi bangsa kita untuk bisa menerima perbedaan. Yang paling penting adalah itu. Nah, di sini ini saya mau share screen, sudah ya. Di sini saya akan melihat, tadi saya mengatakan bahwasanya saya akan melihat, mencari celahnya di mana kemudian konsep yang saya tawarkan ini adalah terkait dengan menumbuh kembangkan sikap toleransi. Nah, untuk tema yang saya angkat adalah terkait dengan menumbuhkan sikap toleransi melalui konseling eksistensialisme humanistik. Untuk kenapa saya memilih pendekatan eksistensial humanistik? Karena saya melihat bahwasanya bagaimanapun juga manusia itu adalah memiliki naluri-naluri fitrah yang tidak bisa dipungkiri, bahwasanya mereka itu memiliki potensi-potensi yang luhur. Keberadaan manusia itu akan sangat tampak saat mereka itu melahirkan potensi-potensi luhurnya, karena bagaimanapun juga Islam pun sudah mengajarkan pada kita bahwasanya khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat. Nah, otomatis di situ yang diharapkan adalah bagaimana kemudian keberadaan kita ini dengan potensi yang luhur itu bisa untuk mewarnai kehidupan kita saat kita mengemban tugas kita sebagai khalifah. Nah, jadi tidak hanya sebagai abdillah, sebagai hamba Allah, di mana itu adalah mengindikasikan hubungan yang bersifat vertikal, tapi kemudian bagaimana kita itu juga bisa memberikan kemaslahatan bagi kehidupan kita sebagai indikator dari keberadaan kita sebagai manusia melalui peran kita secara horizontal, yaitu sebagai manusia. Nah, kemudian di sini kembali pada pendekatan eksistensial humanistik. Di sini memahami bahwasanya pendekatan ini memahami bahwasanya manusia itu memiliki kondisi yang mencakup kesanggupan untuk menyadari diri, bebas memilih untuk menentukan nasib sendiri secara bertanggung jawab, dan manusia tidak akan pernah lepas dengan kecemasan-kecemasan sebagai unsur dasar. Nah, kemudian yang paling penting di balik semua itu adalah bahwasanya ada yang dituju oleh manusia, yaitu apa? Kebermaknaan hidup. Nah, dan hidup yang bermakna inilah yang menjadi dasar bagi manusia untuk melakukan sesuatu, di mana polanya setiap individu adalah unik dalam proses pencapaian makna hidup itu. Nah, banyak sekali metode-metode atau teknik-teknik atau pendekatan-pendekatan yang ada di dalam pendekatan eksistensial humanistik, baik terkait dengan konselingnya, baik terkait dengan psikoterapinya, dan di sini saya akan memaparkan sedikit tentang logoterapi, karena yang paling kalau teman-teman melihat beberapa konsep tentang eksistensial humanistik itu yang paling menjadi paling menjadi dominan itu adalah konsepnya logoterapi milik Viktor E. Frankl. Karena di dalam logoterapi itu ditawarkan bagaimana kemudian Frankl itu mendesain sebuah konsep, sebuah metode untuk membantu manusia dalam mencapai kebermaknaan hidup. Kenapa saya kok memilih kebermaknaan hidup? Teori logoterapi ini terkait dengan toleransi nanti akan kita temukan di akhirnya. Saya lanjutkan. Kembali tadi tentang logoterapi. Logoterapi ini sebenarnya panjang lebar kalau kita bicara masalah logoterapi, tapi di sini yang akan saya tekankan adalah kenapa kita memilih logoterapi, karena di dalam logoterapi itu sangat menjunjung tinggi potensi-potensi luhur manusia. Logoterapi itu memiliki 3 pilar yang tidak bisa dinafikan, yakni the will to meaning, bahwa manusia itu semua pasti menginginkan hidupnya untuk bermakna. Pasti itu. Mungkin kita melihat dengan pola-pola yang unik yang berbeda-beda tiap individu. Ada seorang itu yang kemudian dia menjadikan pekerjaannya sebagai bentuk media bagi dia untuk
mengaktualisasikan diri sehingga ia bisa menjadi bermanfaat. Nah, kebermanfaatannya tadi itulah yang kemudian menjadikan hidupnya bermakna. Juga ketika seorang ibu merawat anaknya, mengasuh anaknya, mendidik anaknya untuk menjadi dengan cara yang terbaik, nah di situ juga adalah sebagai upaya mereka untuk menjadikan hidupnya bermakna. Dengan apa? Dengan melihat keberhasilan anaknya menjadi indikator bahwa dia sudah berhasil untuk memberikan makna hidupnya setidaknya bagi anaknya. Nah, itu jadi macam-macam dari hal yang paling sepele. Kita pun mungkin mulai pagi sampai malam itu aktivitas kita, mulai kita membuka mata sampai tidur itu pun adalah bagian-bagian dari perjalanan kita untuk memberikan jejak-jejak kebermaknaan dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Pilar yang kedua adalah freedom of will. Jadi Frankl ini dengan logoterapinya itu menekankan bahwa setiap manusia itu memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya, tidak ada pemaksaan. Nah, tapi di sini yang perlu digarisbawahi dalam konsep logoterapi freedom of will di sini adalah harus ditekankan juga adanya kebebasan yang bertanggung jawab. Nah, ada kalanya kemudian saat kita terlalu bebas, kita kemudian karena merasa ini adalah pilihan saya, ini adalah hak saya, kemudian mereka menjadi menghilangkan hak-hak orang lain. Nah, tadi itu nanti akan kemudian muncul konflik, muncul arogansi, agresivitas segala macam yang kemudian tadi salah satunya mengarah pada hal-hal yang sangat jauh dari nilai-nilai toleransi. Nah, itu. Yang terakhir adalah meaning of life. Bahwa setiap hidup itu pasti bermakna. Maka tadi saya di awal mengatakan khairunas anfa'uhum linnas, maka sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat. Bahkan hidup yang bermakna itu dalam konsepnya logoterapinya Frankl maupun logoterapinya Hannah Bastaman yang Bapak Logoterapi Indonesia itu mengatakan bahwasanya indikator dari kebermaknaan hidup itu adalah yang paling kuat adalah ketika manusia itu bisa menentukan tujuan dalam hidupnya. Jadi, kebermaknaan hidup seseorang itu ditentukan bagaimana dia memiliki tujuan dalam hidupnya. Sementara Islam sendiri mengajarkan bahwasanya Allah itu sudah dalam firman-Nya wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Maka aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, berarti tujuan hidup manusia itu adalah ibadah. Adapun bentuk ibadahnya ya tadi itu segala macam kehidupan kita yang mulai kita membuka mata sampai kita memejamkan mata itu adalah bagian-bagian dari perjalanan kita ibadah. Nah, kembali pada kemudian konsep logoterapi. Kenapa kemudian tadi Pak Fajar menjelaskan tentang bimbingannya? Kalau saya di sini lebih masuk pada sedikit tentang konselingnya. Saya memilih konseling logoterapi karena di sini konseling logoterapi itu menurut Corey itu intinya adalah bagaimana menguatkan peran konselor dalam mengeksplorasi persoalan yang berkaitan dengan ketidakberdayaan, ketakbermaknaan, dan kekosongan eksistensial sebagai bentuk absurditas di mana ketika seorang itu mampu untuk mengeksplorasi hal-hal tersebut, maka ia akan mampu menemukan makna hidupnya. Jadi tidak hanya ketidakberdayaan, ketakbermaknaan, semua hal-hal yang kadang, bahkan kalau dalam konsepnya logoterapi itu yang paling dikuatkan adalah bagaimana kita mensikapi hal-hal yang tidak menyenangkan. Itu adalah kata kunci dari logoterapi. Setiap orang itu kan pasti menghadapi stres, menghadapi tekanan. Nah, tekanan, stres segala macam itu dipicu oleh hal-hal yang yang tidak sesuai dengan ekspektasinya. Ketika ada kesenjangan, dia merasa tidak nyaman. Ketika ada jarak, dia merasa tidak nyaman. Ketika dia ingin apa yang kemudian menjadi kesenjangan antara harapan dan realita, itu adalah menjadi sumber stresor bagi setiap individu itu yang kemudian bagaimana kemudian logoterapi menawarkan bagaimana kemudian seorang itu bisa mensikapi hal-hal yang tidak menyenangkan tadi, termasuk penderitaan. Nah, begitu. Jadi kalau tadi mau masuk pada temanya yang dijelaskan oleh Pak Fajar tadi, termasuk terkait dengan perbedaan gitu loh. Ketika seorang tidak bisa mensikapi perbedaan dengan baik, dengan positif, nah maka
akan sangat mudah untuk memunculkan hal-hal yang sifatnya jauh dari nilai-nilai toleransi. Nah, itu. Dan perbedaan-perbedaan itu pun juga berpotensi menjadi sumber ketidakbermaknaan. Sudahlah, kita nggak usah jauh-jauh. Saat kita misalkan kalau bagi Bapak Ibu ya yang sudah berumah tangga, saat kita memiliki selisih, memiliki perbedaan cara pandang terkait suatu hal dengan pasangan kita, dan kita tidak bisa menyatukan persepsi terkait, tidak bisa mensikapi perbedaan tadi, pasti akan mengikis rasa kebermaknaan hidup kita, merasa hidupnya hampa, merasa nggak berarti, nah, meaningless. Nah, itu kalau katanya Frankl. Jadi hal-hal yang menjadi tadi saya katakan menjadi selisih, menjadi kesenjangan tadi, itulah yang menjadi potensi munculnya ke tidak bermaknaan. Nah, maka di sini Frankl menjelaskan bahwasanya dalam praktek konseling makna hidup atau konseling logoterapi itu, konselor itu membantu konseli untuk apa? Untuk mengembangkan sumber-sumber kebermaknaan hidup. Nah, dalam logoterapi itu ada 3 sumber kebermaknaan hidup. Jadi orang ketika ingin hidupnya bermakna, maka dia harus bisa mengembangkan tiga hal ini. Ya, yang pertama adalah creative value, yaitu nilai-nilai kreatif. Jadi ini muncul dari kemampuan individu dalam melahirkan sesuatu yang baru. Bagaimana kemudian kita tuh berkreasi untuk menyatukan sebuah perbedaan. Bagaimana kemudian kita itu berpikir yang kreatif untuk kemudian menjadikan perbedaan itu menjadi sebuah rahmat, begitu kan? Ya kan, kalau dalam bahasa Islam itu kan perbedaan itu adalah rahmat. Nah, perbedaan itu bukan sumber kehancuran, bukan sumber ketidakbermaknaan, bukan sumber konflik, tapi bagaimana kita menjadi bijak dalam mensikapi perbedaan itu dengan cara yang kreatif. Nah, tadi kan itu ada tuh di pilar-pilarnya logoterapi tadi itu kan ada kan freedom of will. Kita dibebaskan kok untuk menentukan. Tapi bagaimana caranya? Nah, itu tadi terkait dengan creative value. Yang kedua terkait dengan experiential value, yaitu nilai-nilai pengalaman. Nilai-nilai pengalaman ini itu hadir dari keikutsertaan individu dalam sebuah pengalaman. Jadi bagaimana seseorang itu mensikapi sesuatu itu sangat tidak bisa lepas dari pengalaman-pengalaman masa lalunya. Kalau dia dibesarkan oleh orang tua dengan sikap yang toleran, maka dia akan hidup, akan besar menjadi orang yang toleran. Gitu. Jadi pengalaman masa lalu itu benar-benar menjadi tolak ukur dari seseorang untuk mensikapi masa depannya. Yang ketiga adalah attitudinal value, nilai-nilai bersikap. Ini yang paling yang paling sangat menentukan saat kita bicara tentang toleransi. Jadi muncul dari sikap yang dimiliki terutama saat dihadapkan pada sesuatu yang tidak menyenangkan. Tadi kan di paparannya Pak Fajar tadi kan semua adalah sikap semua kan, sikap semua. Nah, di situ maka sikap itu sebenarnya adalah bisa dikondisikan, bisa dibentuk gitu. Itu. Jadi sikap ini termasuk juga terkait dengan sikap-sikap yang tidak sikap terhadap penderitaan. Kalau konsepnya si Frankl itu kan berhubungan dengan Frankl itu kan logoterapi itu kan lahir melalui pengamatan Frankl terhadap bagaimana sikap-sikap orang yang ada di kamp konsentrasi zamannya Nazi itu saat mereka disiksa, kemudian sampai dia itu istilahnya disiksa dimasukkan dalam kamar gas untuk dibunuh secara perlahan-lahan, dan itu antri untuk menerima siksa itu antri. Nah, ternyata orang itu macam-macam sikapnya terhadap hal-hal yang mengancam tadi itu. Ada yang dia itu sudah merasa sudah mati sebelum mati, tapi ada yang dia itu di ambang kematian pun dia merasa bahwasanya hidupnya masih panjang lagi. Nah, seperti itu gambarannya. Kemudian tekniknya di sini konseling logoterapi ini kemudian saya menawarkan pakai teknik yang ditawarkan oleh James F. Krumbach. Krumbach ini adalah muridnya Frankl yang dimana dia lebih concern pada hal-hal yang bersifat teknis. Di sini ada reflection, ada paradoxical intention, dan ada attitude modification. Nah, kalau kita tadi melihat
apa yang dipaparkan oleh Pak Fajar tadi terkait dengan sikap-sikap tadi itu. Nah, di sini the reflection itu adalah mengabaikan dan mengalihkan dorongan keinginan yang kuat yang tidak sesuai dengan realita. Jadi bagaimana kemudian sikap kita ini, kalau kita tuh misalkan merasa berbeda, kita punya sikap yang negatif tuh, reaksinya kita rasanya pengen menunjukkan bahwasanya ini yang saya yang paling benar. Nah, kemudian kita bagaimana kemudian untuk melemahkan dorongan itu dengan cara mengabaikan dan mengalihkan dorongan keinginan yang kuat yang tidak sesuai dengan realita. Kan realitanya kan berbeda. Maka bagaimana kemudian kita itu lebih menguatkan perbedaan tadi, bukan menguatkan apa yang menjadi keyakinan kita, memaksakan keyakinan kita, memaksakan pemahaman kita. Nah, itu namanya the reflection. Kemudian paradoxical intention, mengambil jarak terhadap dirinya. Kalau seseorang itu bisa mengambil jarak dengan dirinya, dia tidak akan pernah egois. Karena dia melihat bahwasanya semua orang itu punya posisi yang sama. Nah, jadi kita yang namanya bahasa simpelnya itu empati. Jadi kita memposisikan diri kita pada posisi orang lain, bukan memposisikan diri kita pada diri kita. Jadi mengambil jarak terhadap diri kita sendiri, itu maksudnya seperti itu. Saat kita itu bisa mengukur kebutuhan kita sesuai dengan kebutuhan orang lain, maka disitulah kita bisa mengambil jarak dengan diri kita. Yang terakhir adalah attitude modification. Ini modifikasi sikap menuju kondisi lebih baik. Macam-macam itu bisa tadi melalui bimbingan tadi itu yang dilakukan oleh Pak Fajar tadi, itu juga bagian dari attitude modification dalam dinamika konseling logoterapi. Fokus garapannya adalah ada 4 di sini dalam konseling logoterapi. Di sini saya adaptasikan dari konsepnya James Cornbach juga. Di sini adalah melalui self evaluation, mengenal diri secara objektif. Ini paling penting. Yang paling utama adalah pemahaman diri. Jadi orang itu nggak akan bisa memahami perbedaan kalau dia tidak memahami dia itu ada di mana. Dan dia akan tahu dia ada di mana kalau dia itu mengenal dirinya. Dia itu bukan sebagai siapa, tapi dia sebagai bagian dari siapa, begitu kan. Kemudian yang kedua, establishing an encounter, pengakraban hubungan baik secara personal maupun spiritual. Jadi mengakrabkan hubungan itu ya tidak hanya kita dengan Allah, dengan Sang Holik, tapi yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita itu mengakrabkan hubungan hablum minannasnya itu. Nah, itu. Jadi kalau di sini encounter ini tidak hanya secara spiritual, tidak hanya satu pihak, tapi juga secara vertikal maupun horizontal. Kemudian acting as if, membiasakan untuk bertindak positif. Itu bisa dibangun sejak dari dini dalam keluarga, melalui peran keluarga untuk memahamkan perbedaan. Dan yang terakhir adalah searching for meaning value. Jadi tadi nilai-nilai bermakna hidup tadi yang 3 itu, yang sumber-sumber nilai tadi itu harusnya dikuatkan dalam setiap kegiatan konseling logoterapi. Bagaimana si individu itu bisa memahami nilai-nilai bersikap, nilai-nilai pengalaman, termasuk juga nilai-nilai kreatif. Dan yang terakhir di sini adalah relevansi makna hidup dengan toleransi, adalah bahwa meaningfulness, ya, kebermaknaan hidup ini berhubungan dengan self esteem yang tinggi. Jadi sangat berhubungan dengan harga diri yang tinggi dan murah hati terhadap orang lain, yang kemudian muncul dalam bentuk toleransi dalam memandang perbedaan. Ini katanya Frankl. Dan sehingga korelasi makna hidup dengan logoterapi di sini karena saya belum menguji secara real bagaimana korelasinya makna hidup terkait dengan logoterapi ini, konseling logoterapi ini dengan sikap toleransi, tapi di sini saya bisa terinspirasi dengan hasil penelitiannya Ghani ini yang menjelaskan bahwa semakin seorang itu mampu menemukan makna hidupnya, salah satunya dengan cara menghayati ajaran agamanya, maka ia akan mampu mengembangkan sikap toleransinya secara lebih baik. Saya rasa itu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Fatma Laili Hoyrunida atas penjelasan ya tentang logoterapi, bagaimana logoterapi itu juga bisa menjadi panduan konseling ya dalam mengatasi intoleransi. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman semua, kita mulai sesi diskusinya. Silakan mengangkat tangan, atau yang teman-teman juga bisa chat di chat room-nya Zoom juga boleh.
atau secara langsung? Dipersilakan. Mari kita mendiskusikan bagaimana bimbingan kelompok agar menumbuhkan, meningkatkan rasa toleransi dalam beragama, atau tentang logoterapi. Jika makna hidup seseorang itu tinggi, dia akan lebih bijaksana dan menganggap perbedaan itu indah. Gitu. Yuk, mari dibuka. Bu Primi, baik. Silakan Bu Primi. Terima kasih Bu Fari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik dengan pedoman konseling yang tadi ditampilkan Pak Fajar. Mungkin bisa lebih itu Pak, lebih bisa di-spill ke kita gitu. Apakah pedoman itu sudah pernah kan hasil penelitian ya? Sudah pernah diuji cobakan gitu atau dipraktekkan gitu ya, diterapkan. Terus apakah ada kriteria yang bisa menggunakan pedoman tersebut? Ada kriteria khusus mereka yang bisa menggunakan pedoman tersebut. Kemudian mungkinkah pedoman tersebut 3 ya? Yang pertama itu sudah diuji cobakan dan mungkin bisa di-spill, dibocorkan ke kita gitu kan, karena belum selesai ya, mungkin belum selesai atau sudah malah. Terus yang kedua kriteria yang menggunakan pedoman tersebut, dan yang ketiga bisakah pedoman tersebut dikembangkan ke, kalau saya simak tadi, kalau saya tidak salah nyimak, ada kaitannya dengan komunikasi kelompok ya Pak ya. Nah di KPI sendiri kan juga ada kajian komunikasi kelompok itu. Bisakah dikembangkan untuk kajian komunikasi kelompok Pak? Terima kasih Bu Fari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung dulu atau ada pertanyaan yang lain? Bu Suci. Maaf, lupa mute. Ya, silakan Bu Suci. Baik, terima kasih Bu Fari. Terima kasih atas paparannya dari Pak Rosyid dan Pak Fajar dan juga Bu Fatma terkait dengan ini tadi. Tertarik saya dengan logoterapi. Ya, memang saya sangat awam dengan istilah yang ada di konseling. Untuk logoterapi sendiri ini Bu Fatma, mohon penjelasannya. Misal kita mau melaksanakan logoterapi ini pada diri kita sendiri tanpa bantuan konselor, itu kira-kira bisa atau tidak? Dan di kondisi-kondisi seperti apa kita bisa melaksanakan itu? Mungkin nanti bisa diberikan contohnya, misal kasus apa, kemudian kita bisa melaksanakan logoterapi ini secara mandiri, atau memang harus dengan bantuan konselor atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada 2 pertanyaan, kita tampung terlebih dahulu atau langsung dijawab ya?
Kak Fajar dulu. Kak Fajar dulu dari kelompok tadi apakah bisa diterapkan juga di ilmu komunikasi kelompok? Silakan. Baik, terima kasih. Baik Bu Primi, dengan 3 pertanyaan tadi boleh di-spill. Nanti pasti akan saya spill karena di dalam penelitian itu kan karena ini penelitian pengembangan, jadi harus didisimulasi, artinya harus disebarluaskan begitu. Pasti akan saya sebarluaskan, tetapi menunggu uji ahlinya itu selesai. Jadi untuk saat ini memang produk sudah 40% jadi. Target saya pribadi itu akhir bulan ini selesai, kemudian bulan depan sudah untuk uji ahli. Dan untuk kalau bisa sampai uji lapangan, tetapi kalau tidak bisa sampai uji ahli saja, nanti baru di selanjutnya kita ujikan lapangan begitu, Bu. Jadi untuk produknya sekarang masih dalam plan, artinya masih 40% jalan. Begitu, kemudian di dalam produknya sudah ada rambu-rambunya bahwa siapa yang boleh menggunakan, siapa yang bisa menggunakan panduan itu. Artinya di dalam panduan itu yang bisa menggunakan itu calon konselor ataupun lulusan bimbingan konseling Islam begitu. Artinya apa? Kenapa dibatasi sampai situ saja? Karena yang mengetahui ataupun memahami tentang tata cara pelaksanaan bimbingan kelompok itu adalah dari yang sudah mempelajari tentang bimbingan konseling. Ketika tidak mempelajari itu akan susah untuk melakukan bimbingan kelompoknya begitu. Nah, di dalam panduan itu sudah saya ceritakan tadi bahwa di dalam panduan itu ada 7 kali pertemuan begitu, 7 kali pertemuan. Pertemuan awal itu kalau di dalam pelayanan bimbingan konseling itu adalah pertemuan artinya perkenalan begitu. Terus kemudian di pertemuan awal kita explore diri masing-masing begitu, artinya kita satu sama lainnya berkenalan, kemudian membangun hubungan yang baik, membangun kepercayaan, baru di pertemuan kedua kalau itu sudah tercapai kepercayaan, baru di pertemuan kedua masuk ke pertemuan inti. Tetapi ketika di pertemuan pertama tidak bisa mencapai kepercayaan, ya kita harus menggali lagi kepercayaan itu sehingga satu kelompok itu bisa bersatu. Kemudian di pertemuan yang kedua, yaitu pertemuan intinya, yaitu dengan layanan informasi. Jadi kita memberikan sebuah gambaran bagaimana tata cara bersikap toleransi yang tepat begitu. Kemudian selanjutnya dengan media video. Yang ketiga dengan media video, yang keempat dengan biblio konseling atau biblioterapi kalau dalam bahasa sederhananya yaitu dengan bahan bacaan begitu. Kemudian yang pertemuan kelima dengan permainan, yang keenam dengan sosiodrama atau psikodrama. Kalau sosiodrama atau psikodrama itu apa ya? Itu adalah sebuah pemeragaan peran begitu. Jadi dalam kelompok itu anggotanya akan memeragakan peran yang sesuai dengan skenario yang sudah ada. Misalnya bahwa contohnya adalah dengan toleransi begitu, toleransi ya memperagakan peran yang biasanya itu intoleran itu diposisikan ke yang dimusuhi begitu. Artinya dia bisa merasakan bahwa ketika dimusuhi orang lain yang tidak sependapat dengan kita bagaimana rasanya, sehingga dia tidak akan memusuhi orang lain lagi dengan harapannya seperti itu. Gitu. Kalau untuk spill, insya Allah Bu Primi nanti kemungkinan bulan setelah penelitian semua selesai, mungkin bulan Oktober atau November itu akan saya sebarluaskan gitu. Tapi ya itu tadi keterbatasan penggunaannya, jadi yang bisa menggunakan ya calon konselor maupun konselor itu sendiri. Gitu. Terima kasih. Itu Pak yang bisa nggak dikembangkan gitu untuk kajian komunikasi kelompok itu, atau mungkin kayak semacam apa ya, kolaborasi atau apa gitu untuk kajian komunikasi kelompok, kira-kira
Ada potensi ke situ, Pak? Baik Bu Primi, kalau untuk kajian komunikasi kelompok mungkin dalam pandangan KPI bisa untuk di dinamika kelompoknya itu bisa. Jadi kalau kan di dalam dinamika kelompok itu kan tiap orang kan ada interaksinya masing-masing. Nah, itu bisa dilakukan di situ. Artinya kita yang di pelayanan kita itu tidak hanya dengan kajian, maksudnya tidak hanya dengan interaksinya saja, tetapi dari interaksi itu timbul sebuah sikap ataupun perilaku yang mencerminkan toleransi begitu. Yang kita harapkan seperti itu. Tetapi kalau dari kajiannya KPI mungkin bisa di interaksi antar anggota kelompok itu jadi kajian komunikasi juga bisa. Artinya dengan misalnya dengan video reaksinya bagaimana, dengan bacaan reaksinya bagaimana, dengan praktek langsung reaksinya bagaimana, dengan permainan reaksinya bagaimana, bisa. Saya rasa itu bisa dikembangkan gitu, Primo. Menarik itu Pak Fajar. Semoga nanti kita ada waktu kapan-kapan ya untuk lebih biar tools dari Pak Fajar, output dari Pak Fajar itu juga bisa berkolaborasi gitu dengan KPI juga. Kapan ya Bapak? Terima kasih. Ya, nanti kita diskusikan lagi Bu Primi gitu. Oke, terima kasih Pak Fajar, Bu Fari. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Primi. Baik, terima kasih Bu Primi dan Pak Fajar. Selanjutnya pertanyaan dari Bu Suci, bisa nggak sih logoterapi itu dipraktikkan kepada diri sendiri setiap hari gitu ya? Bagaimana Bu Fatma? Dipersilakan. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Suci atas pertanyaannya. Kedengaran? Karena bagaimanapun logoterapi ini, memang logoterapi ini berbeda dengan terapi pada teknik-teknik psikoterapi yang lainnya. Karena kalau dalam psikoterapi selain logoterapi itu kan seperti terlebih dari psikoterapi yang dalam konsep psikologi konvensional itu kan memang fokusnya adalah pada bagaimana kemudian memberikan upaya kuratif ya, upaya penyembuhan ya. Kemudian apa yang menjadi sumber atau triggernya dari orang itu kemudian mengalami gangguan psikis itu jelas. Misalkan ada yang stres atau kemudian bentuknya pun juga jelas gitu. Sumber stresnya itu jelas. Kenapa dia depresi? Umum karena dia habis ditinggal sama pacarnya, misalkan dia habis kehilangan pekerjaan, dia ditinggal mati oleh anaknya, atau dia bangkrut, kan jelas semua. Tapi untuk neurosis dalam konsepnya logoterapi itu berbeda, karena di situ lebih pada neurosis, namanya neurosis eksistensial. Jadi tidak ada masalah kadang-kadang. Pekerjaannya ya baik-baik saja, keluarganya baik-baik saja, secara ekonomi dia baik-baik saja, tapi dia merasa tidak bermakna. Jadi dia mengalami krisis kebermaknaan. Jadi itu kalau di dalam buku-bukunya tentang logoterapi itu kan dijelaskan bahwasanya neurosis eksistensial itu menjadi salah satu fenomena penyakitnya orang-orang modern. Jadi dia itu secara lahiriah dia itu sangat ideal. Misalkan keluarganya baik-baik saja, anaknya semua sudah tampak selesai begitu. Tapi kenapa kok dia kemudian merasa hampa? Dan kehampaan itu kemudian berlarut-larut sampai pada akhirnya dia memutuskan, kadang banyak yang berakhir dengan kemudian bunuh diri juga. Nah, kemudian dia mengalami tadi neurosa tadi itu. Nah, terus bagaimana kemudian bentuk intervensinya? Berbeda dengan di dalam dinamika psikoterapi di luar logoterapi, karena logoterapi logos itu kan makna ya, makna. Jadi terapi makna. Jadi karena fokusnya pada yang diupayakan untuk muncul itu adalah meaning dalam diri si individu tadi itu, maka tetap harus ada intervensi dari terapis. Maka namanya di situ bukan psikoterapis, tapi namanya logoterapis. Jadi berbeda dengan tadi bentuk-bentuk neurosis yang di luar logoterapi. Jadi kalau di dalam psikoterapi itu namanya psikoterapi, kalau dalam logoterapi namanya logoterapis, yang situ adalah lebih berorientasi pada memunculkan makna. Nah, karena yang diupayakan adalah munculnya makna dari si individu, berarti sifatnya kembali ke internal si
individu. Lah, posisinya si terapis, si logoterapis itu ngapain? Di situ dia adalah menstimulasi, mendampingi. Jadi di situ tetap ada dampingan dari logoterapis, kemudian ada tahapan-tahapannya juga Bu Suci. Karena ada tahapan-tahapannya, maka dia harus didampingi oleh si logoterapisnya. Di situ ada 4 tahapan, ada inisial dialog. Jadi di situ kadang kita itu kan kalau menerapi diri sendiri, khawatirnya itu malah nanti kita malah subjektif itu kan. Terus kita nggak mampu mengenali. Yang paling penting tadi ada pengenalan diri, pemahaman diri, self evaluation kalau dalam logo analisis. Nah, itu perlu untuk dibimbing gitu. Jadi di sini ada inisial dialog, itu di situ tahapan pertama itu diawali dengan anamnesis. Jadi rekaman tentang masa lalu di situ. Siapa saya, bagaimana kemudian saya dibesarkan, bagaimana kemudian saya dididik, bagaimana kemudian seperti itu. Jadi saat orang itu mengalami krisis makna, maka dia kalau dia minta bantuan dari logoterapis, maka yang diupayakan oleh konselor logoterapis ataupun dari si konselor logoterapi ya, saat konselor menggunakan pendekatan logoterapi atau langsung dari intervensi logoterapis adalah yang pertama adalah melakukan anamnesis. Jadi dia itu dibantu untuk mengenali dirinya. Karena dengan mengenali dirinya, maka dia akan mudah untuk melanjutkan tahapan-tahapan berikutnya sampai pada akhirnya tercapailah penemuan makna. Kemudian saat sudah ketemu dirinya, ketemu pemahaman dirinya, maka masuk ke middle dialog. Di situ nanti ada dialog antara si logoterapis dengan si individu gitu, si konselingnya gitu ya. Jadi nanti kata kuncinya misalkan contohnya begini Mbak Suci. Nanti ada narasi yang begini. Katanya misalkan si konselor bilang, menurut Anda apa yang akan terjadi jika bla 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 gitu. Jadi si konselingnya itu memang disuruh merunut saat ini, kemudian masa lalu, dan dia juga berorientasi pada masa depan karena logoterapis itu future oriented. Jadi dia itu memang sangat berorientasi pada masa depan. Nah, jadi solusinya itu nanti akan ketemu saat dia sudah bisa mengenal dirinya dan merunut tentang perjalanan hidupnya tadi itu. Nanti ada setelah middle dialog, nanti ada closing dialog. Nah, di situ nanti si terapisnya itu kemudian, si logoterapis itu kemudian memperkenalkan kembali pada klien tentang kekuatannya. Hanya di situ peran dia. Oh, Anda itu ternyata begini, begitu ya. Sebenarnya sama sih polanya dengan pola-pola konseling pada umumnya. Nah, intinya di situ kita harus ada intervensi logoterapis karena dengan kehadiran logoterapis itu menjadikan si konselingnya itu kalau dalam logoterapi sendiri si kliennya itu menemukan ruang gitu loh, menemukan ruang untuk mengekspresikan diri dan semua pandangannya. Oh, ternyata saya ini begini. Kenapa saya harus kehilangan makna? Wong saya punya anak, wong saya punya keluarga, wong saya punya pekerjaan. Kalaupun dia tidak punya apa-apa, misalkan dalam kasus-kasus yang sering terjadi dalam logoterapi itu adalah di grief healing, jadi pada penyembuhan kedukaan. Jadi saat orang itu ditinggal mati ya Mbak ya, tinggal mati oleh pasangannya, oleh orang tuanya, atau bahkan ditinggal mati oleh hewan peliharaannya pun, itu orang saat sudah menyatu dengan kucingnya itu dia benar-benar bisa merasa hilang makna hidupnya karena tiap hari dia harus biasanya mangani kucingnya, kemudian biasanya dia itu bersengkrama dengan kucingnya, kemudian ada yang hilang. Itu ada, kayaknya memang sepele, tapi kan nggak ada yang sepele dalam dunia konseling dan psikolog gitu kan ya. Karena setiap orang tuh punya ketahanan mental beda-beda. Ada orang yang ditinggal mati oleh anjingnya pun akhirnya itu jadi jalannya dia untuk kemudian merasa kehilangan makna hidupnya, itu ada gitu loh. Jadi seperti itu. Jadi posisinya kenapa kok nggak bisa kita melakukan logoterapi sendiri tanpa bantuan logoterapis ya, karena kita kadang-kadang tidak mampu menemukan ruang itu. Kita bisa mengenal diri, tapi nggak sampai pada tadi menemukan ruang untuk mengekspresikan diri dan semua pandangan sebagai bagian dari proses terapi. Juga yang keempat nanti ada tahapan namanya follow up dialog, itu nanti ada evaluasinya dari si konselingnya atau dari si logoterapisnya. Ini bagaimana kemudian, misalnya sudah sebulan, kita evaluasi apa yang terjadi sekarang. Gitu. Apakah Anda masih merasa hampa hidupnya? Apakah masih ada yang hilang? Apakah masih ingin bunuh diri? Apakah masih merasa kesepian? Apakah masih merasa tidak berarti? Nah, itu kan adalah bahasa indikator-indikator yang harus dimunculkan dalam kegiatan konseling
logoterapi. Jadi polanya seperti itu. Tapi misalkan kalau saya ingin menerapi diri saya sendiri melalui pendekatan logoterapi, gimana pun. Ya kalau cuma untuk coba-coba sih ya nggak apa-apa. Kalau misalkan kita kemudian bisa mengadopsi dari beberapa konsep yang sifatnya umum ya. Jadi bagaimana kita kemudian mengembangkan nilai-nilai bersikap. Misalkan kita orang muslim ya, kita kan punya nilai-nilai spiritual yang diajarkan dalam agama kita, misalkan mengembangkan sikap sabar, mengembangkan sikap ikhlas. Nah itu kan kita bisa pelajari itu dengan sebagai bentuk sebagai media kita untuk melakukan logoterapi sendiri, misalkan mau begitu. Itu kan sifatnya juga, tapi kan tidak bersifat teknis kan, itu kan hanya bersifat sebagai defense mechanism kita saja gitu. Saya rasa itu Mbak Faria. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan, kurang jawaban saya. Bu Suci mau menanggapi? Mana Bu Suci? Cukup Bu, terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi penyakitnya orang modern itu kesepian, kekhawatiran, gitu ya, kehampaan, tidak bermakna. Maka bagaimana biar bermakna itu tadi. Baik, ada yang lain? Jika tidak ada, kita akhiri pertemuan konsorsium pada hari ini. Bapak Ibu silakan mengisi link daftar hadir yang ada di room chat Zoom-nya. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, marilah kita akhiri konsorsium Prodi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam. Pak Taifuri. Baik, ada yang mengangkat tangan? Pak Taifuri. Ini mana ini orangnya? Atau Pencet mungkin. Oh iya. Jadi ini jadi ditutup ini. Kan eman gitu ya kalau udah mau ditutup. Foto bareng aja dulu Oh mungkin. iya. Mari kita foto bareng saja. Baik, Bapak Ibu, untuk melakukan on kamera. Ya, silakan. Baik, 1, 2, 3. Oke, sebentar ini masih ada. 1, 2, 3. Ya. Slide berikutnya sebentar. Slide berikutnya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih atas atensi Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Marilah kita tutup acara konsorsium Prodi BKI Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam Yayan Kudus dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang berapa lagi? Stikernya Bu Novian cantik sekali. Bajak laut dia. Jadi bajak laut ya.